wabarakatuh. Ya, selamat bertemu lagi dengan saya dalam pertemuan kedua materi strategi pemasaran. Oke, dalam pertemuan kali ini Ibu langsung kepada materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Di sini konsepnya adalah bagaimana mengembangkan strategi dalam marketing dan bagaimana merencanakan supaya target yang bisa tercapai. Pemahamannya adalah keseluruhan rencana kegiatan pemasaran bisnis untuk menjangkau konsumen dan bagaimana mengubah konsumen tersebut menjadi pelanggan produk atau jasa yang kita jual. Ya, perhatikan 6 hal ini. 1. Strategi pemasaran harus dimulai dengan masalah konsumen. Apa yang masalah itu yang dalam pemahamannya gini, apa yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya kondisi COVID saat ini yang diinginkan apa? Punya masalah loh konsumen, satu, mau keluar susah, semua aktivitas dibatasi. Tapi konsumen memiliki kebutuhan untuk mencukupi kebutuhannya. Konsumen harus menginginkan adanya kemudahan, ketepatan, waktu untuk supaya kebutuhannya bisa sampai ke tempatnya dengan cepat dan baik ya. Nah, dalam kondisi COVID saat ini ya, lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan calon konsumen, yaitu konsumen menginginkan barang yang dia butuhkan cepat sampai ke rumah dengan selamat sesuai harapannya. Yang ketiga, gunakan hasil riset tersebut untuk menentukan produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Di risetnya tadi diketahui ya. 4. Kemudian Anda bisa membuat strategi pemasaran untuk menarik konsumen pada produk tersebut. Buat satu strategi yang menarik. Sama-sama menjual ayam geprek. Tapi yang satu ayam gepreknya saja, yang satu bagaimana supaya kalau beli ayam geprek aja 20. Tapi kalau menjual dengan nasi bisa menjadi harganya menjadi 22 misalnya ya. Strategi. Kalau Anda beli 2 paket akan dapat hadiah minum misalnya ya. Nah, yang kelima, bagaimana strategi ini bisa menciptakan kesadaran minat. Harus bisa strateginya adalah nih, kalau membeli ayamnya saja mahal, kalau paket sama nasi lebih murah, bahkan kalau beli 2 paket dapat bonus minum. Nah ini sehingga daripada beli ayam geprek si B mending si A loh gitu. Jadi kesadaran mereknya tinggi. Menciptakan prospek baru pada akhirnya menjual produk atau jasa Anda. Ciptakan prospek yang berbeda ya. Pemasaran dan nilai pelanggan, perhatikan. Inti pemasaran adalah bagaimana memuaskan konsumen dengan kebutuhan dan keinginannya. Sasaran bisnisnya apa? Bagaimana menghantarkan nilai pelanggan ya kepada pelanggan, tapi kita sebagai produsen tetap menghasilkan laba yang maksimal. Tapi konsumen tetap senang belum mengeluarkan biaya untuk memberikan laba kepada kita. Nah, di ekonomi kompetitif saat ini kemenangan dapat diraih dengan penghantaran nilai yang baik dan benar. Ya, jadi perhatikan bahwa pemasaran saat ini harus direncanakan dengan baik. Nilai pelanggan itu ada proses penghantaran nilai. Ya, penghantaran nilai dimulai sebelum produk berlanjut pada produk yang ada dikembangkan. Yang harus diperhatikan dalam proses penghantaran nilai adalah melakukan STP, segmentasi, target, dan positioning. Menyediakan nilai, penentuan fitur produk, mengkomunikasikan nilai, mendayagunakan sumber yang ada untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Segmentasi itu adalah segmentasi pengertiannya ya. STP itu pengertiannya, STP itu pengertiannya adalah untuk memposisikan merek ya, produk dan merek dari produk yang dijual. Pemahamannya begini ya. Kita akan menjual produk apa? Misalnya kita tertarik berbisnis mau menjual pada produk ke masyarakat saat ini kan lebih suka makanan siap saji. Misalnya gaya hidup ya, dipengaruhi gaya hidup siap saji. Makanan apa yang paling disukai? Produk mie. Segmennya siapa? Semua orang yang menyukai makanan mie ya. Siapa saja, ada yang tua, ada yang muda ya semuanya. Nah, targetnya siapa? Ya kita harus tahu datanya. Datanya adalah
apakah jumlah pasar yang konsumennya itu yang paling besar adalah konsumen manula atau usia produktif? Oh, usia produktif, berarti target kita konsumen yang menyukai mie di kalangan anak-anak usia produktif, itu targetnya. Maka positioning adalah caranya. Bagaimana kalau sasaran targetnya itu anak usia produktif, manusia usia produktif, maka cara marketingnya juga berbeda, cara memasarkannya berbeda. Nah, itu yang dimaksud. Ini rantai nilai, ya. Rantai nilai itu ingat, dalam marketing harus fokus, kompetitif dalam memilah dan memilih, menentukan produknya, harus membentuk jaringan yang kuat, ya. Bagaimana memproses supaya konsumen itu mempunyai nilai pengalaman ketika yang bagus ketika setelah mengkonsumsi produk kita. Ada kreativitas dalam nilai penciptaan produk. Bagaimana delivery produk bisa sampai kepada konsumen, ya. Oke. Kompetensi inti. Untuk dapat bersaing di masa kini perlu memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensiasi bisnis. Karakteristik kompetensi inti adalah sumber keunggulan kompetitif, dapat diterapkan pada berbagai pasar dan sulit ditiru pesaing. Oke. Dalam kegiatan pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Pemasaran holistik ini pemasaran yang dilakukan secara menyeluruh dari mulai hulu sampai dengan hilir. Dari mulai memperoleh bahan baku, proses sampai dengan menjual produknya dan sampai kepada konsumen. Oke. Ini kata kunci, pertanyaan kunci, ada eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan pengantaran nilai. Pencarian peluang baru. Misalnya tadi saya tertarik berbisnis makanan Indonesia. Siapa targetnya? Yaitu konsumen yang memiliki usia produktif. Nah, padahal saya memilih bisnis mie, padahal pasarnya sudah jelas. Tapi produk mie itu kan banyak sekali dan sudah ada leadernya, ya. Nah, bagaimana mencari peluang baru? Mencari peluangnya bagaimana saya bisa menciptakan mie yang berbeda daripada mie yang ada. Mie-nya banyak, dalam lautan lepas itu mie sudah banyak, lautan pasar lepas ini. Tapi bagaimana saya menciptakan lautan mie saya itu menjadi lautan biru yang berbeda dengan berada di dalam lautan mie yang sama. Saya katakan bahwa mie yang saya jual adalah mie yang sehat. Mie yang ada dalam lautan lepas itu kategorinya mie yang mengandung pengawet tinggi, tidak bisa dikonsumsi setiap saat, setiap detik, dan tiap hari oleh ibu hamil dan anak-anak, apalagi manula. Mie yang saya ciptakan ini adalah mie yang bisa dikonsumsi setiap saat, setiap hari, bahkan tiap hari oleh ibu hamil dan anak-anak. Mie saya adalah mie herbal, ya. Penciptaan perwarna nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien ada mie herbal, mie sehat, diciptakan dari pewarna tumbuhan tanpa pengawet, ya. Penghantaran nilai menggunakan kapabilitas dan infrastruktur. Bagaimana cara menghantar nilai konsumen? Saya menggunakan mie ini menggunakan software. Membeli produk mie ini bisa tinggal klik mie titik-titik. Nah, tidak usah pergi ke toko, cukup mengklik aja produk sudah bisa sampai. Ya, menghantarkan nilainya kepada konsumen cepat dengan menggunakan infrastruktur berteknologi. Oke, ini informasi tugas, ya. Tugas tadi teori sudah sampaikan, sekarang saya informasikan tugas, ya. Saya mengajar pemasaran ini pada 3 kelas, A1, A2, A3, A4, ya. Nah, masing-masing memiliki tugas. A1 mencari beberapa perusahaan pasar perantara seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, ya. Profil dari mereka. Nah, yang kedua A2 mencari profil perusahaan provider SL, Telkomsel, dan lain-lain. A3 mencari perusahaan HP, ya, profil dari perusahaan HP, Samsung, Nokia, dan lain-lain. Yang 4 mencari beberapa perusahaan makanan siap saji, misalnya KFC, McD, dan lain-lain. Nah, pedoman tugasnya adalah setiap kelompok dalam satu kelas hanya boleh beranggotakan 2 atau 3 maksimum. 3 ini pun jika dalam satu kelas berjumlah ganjil, ya.
Objek tugas tidak boleh sama. Jika sama, maka keduanya gugur. Yang kedua, terjemahkan profil perusahaan dengan selengkap-lengkapnya dari mulai sejarah sampai tingkat perkembangan, produk yang dihasilkan dan lain-lain. Ini menjadi profil bab 1. Yang kedua adalah lakukan analisa terhadap setiap objek tersebut, ya. Disampaikan per bab, disampaikan dianalisa per bab sesuai penjelasan saya, ya. Penjelasan ini menjadi poin bab 2. Bab 3 adalah kesimpulan dari hasil analisa di bab 2. Yang ketiga, perhatikan ketik tugas tersebut di atas kertas A4 dengan font besar huruf 12 dan bentuk huruf Times New Roman diketik dengan 1,5 spasi. Kalau begini pakai apa ya? Pakai Word lah, bukan PowerPoint ya. Pakai Word. Halaman depan diawali dengan cover, judul, keterangan tugas, mata kuliah, nama, dan NIM anggota kelompok. Kirimkan tugas tersebut pada poin tugas yang ada di kampus maksimum tanggal 9 November 2020 hari Senin jam 23.00. Sekian dari Ibu, ya. Terima kasih. Ingat, tetaplah semangat dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang super hebat tanpa seizin Allah. Jadi teruslah bersyukur, berdoa dan rupiah di jalan Allah, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.